ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم hujan atas karunia dan rahmat Allah, dia adalah yang beriman kepadaku. Tapi kalau kita mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kita diberi hujan karena faktor bintang ini, bintang itu, maka dialah yang ingkar, kafir kepadaku. Jadi jangan sampai turunnya hujan kita punya keyakinan ini karena faktor alam, ada bintang ini, bintang itu. Tapi turunnya hujan karena rahmat kasih sayang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudariku, akhir-akhir ini musibah datang silih berganti. Tidak hanya di negeri kita, tapi di negeri-negeri lain juga terjadi musibah yang mengingatkan kita semakin dekatnya hari kiamat. Karena kiamat sugro, kiamat kecil, tanda menuju kiamat besar. Musibah-musibah termasuk tanda kiamat sugro. Di antara tanda kiamat kecil, kasratuz zalazil, banyaknya gempa bumi. Banyaknya apa? Gempa bumi. Yang paling dahsyat hari Senin kemarin, ya, Senin sampai Selasa, terjadi gempa bumi yang memakan korban ratusan ribu di negara Turki. Alhamdulillah, saat terjadi gempa, kami bersama rombongan jamaah umroh sudah terbang dari Turki menuju Indonesia. Jadi kita terbang, terjadi gempa.
kondisi korban jiwa yang banyak karena gempanya begitu besar dan terjadi di malam hari saat manusia banyak tidur, ditambah dingin yang sangat ekstrim, badai salju. Saat kami di sana dinginnya sudah -6, sangat dingin, -6, bukan 6 derajat lagi, tapi sudah minus, ya sangat dingin, membuat orang kalau di rumah tidak pakai jaket karena adem. Begitu kena gempa, mereka tidak ada persiapan, kedinginan dan seterusnya. Maka kita berdoa kepada Allah semoga yang ditimpa musibah diberikan pahala yang besar, diberikan kesabaran dan bisa diangkat musibah gempa bumi yang dahsyat ini. Saudara-saudariku, musibah itu tidak ada seorang pun yang menginginkan. Ada yang mau kena musibah nggak? Kalau kita tanya, ada mau yang kena musibah? Nggak ada yang mau. Tapi musibah pasti terjadi. Pasti apa? Terjadi. Kita semua tidak menginginkan musibah, tapi musibah itu pasti terjadi. Sudah digariskan oleh Allah, pencipta dunia ini. Allah menegaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa terjadi di permukaan bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi musibah yang terjadi itu sudah ditulis di mana? Lauhil Mahfuz. Catatan takdir manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, takdir umum, dari kita lahir sampai meninggal, takdir umum. Itu ditulisnya di Lauhil Mahfuz. Semua manusia. Dan kita jangan berpikir Lauhil Mahfuz itu lebarnya kayak apa. Manusia dari zaman Adam sampai kita, takdirnya ada, ketulis. Lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian, rizkinya sekian, anaknya ini, istrinya ini. Itu tertulis semua, namanya di Lauhil Mahfuz, takdir yang sifatnya umum. Yang kedua, kelompok kedua, takdir manusia ditulis ketika akan lahir ke dunia. Saat umur kandungan 4 bulan, malaikat datang meniupkan nyawa, ditulis apanya? Rizkinya, ajalnya, bahagia atau celaka, sudah ditulis. Dan jangan sekali-kali lagi kita berpikir itu malaikat nulisnya di mana? Di jidat, di hati. Yang penting malaikat datang nulis. Ini takdir yang kedua, kelompok kedua dari catatan takdir, ditulisnya sebelum manusia lahir ke dunia. Kelompok ketiga, takdir catatan Allah itu ditulis ketika malam Lailatul Qadar. Ini takdir buat 1 tahun. Ya, buat 1 tahun. Kalau Lauhil Mahfuz umum, mau lahir ditulis, ajalnya berapa tahun dia di dunia. Takdir tahunan tiap Lailatul Qadar diperbaharui. Makanya kita perbanyak doa malam Lailatul Qadar, karena saat itu ditulis takdir kita setahun. Nah, ini bisa dirubah kalau kita doa saat malam Lailatul Qadar. Maka musibah, gempa bumi dan sebagainya
sudah ditulis di tempat Lauhil Mahfuz takdir secara umum, dan ini yang gak bisa berubah. Di Lauhil Mahfuz gak bisa berubah. Yang bisa berubah kapan? Yang tahunan Lailatul Qadar. Ya bisa kita doa, catatan malaikat bisa berubah. Tapi yang di Lauhil Mahfuz tidak bisa berubah. Maka musibah sunnatullah, tidak ada yang bisa menolak, tidak bisa dirubah, karena dicatatnya di Lauhil Mahfuz. Saudaraku yang dimuliakan Allah, selama kita hidup di dunia, maka ujian musibah itu pasti ada. Bahkan para nabi, para rasul, mereka juga diberi apa? Diberikan ujian. Inna min asyaddin nasi balaan al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Jadi Bapak Ibu, jangan dikira musibah itu tandanya Allah tidak sayang. Oh, saya kena musibah, lagi ditegur sama Allah, sedang diuji. Enggak. Musibah itu tanda kebaikan Allah sayang sama kita. Bukan berarti Allah tidak sayang, karena Nabi Rasul saja dikasih ujian. Kalau musibah tanda tidak sayang, berarti Allah nggak sayang sama para nabi. Kenapa para nabi harus diuji? Kan manusia pilihan, utusan Allah. Jadi musibah itu bukan tandanya Allah tidak sayang. Justru Allah itu sayang, ingin menyelamatkan kita dari dosa. Kalau nggak ada musibah, manusia nggak ingat, manusia akan sombong. Maka adanya musibah, kesombongannya bisa turun. Manusia kalau nggak dikasih sakit, sombong terus. Saya hebat, kerja tiap hari, sekali kerja langsung long shift. Nih lihat sehat, nggak sakit-sakit. Sombong. Dikasih sakit sedikit, apa? Demam, buang-buang air, bisa berangkat kerja? Nggak bisa. Untuk mengingatkan manusia supaya tidak sombong. Kalau nggak ada musibah, manusia akan menjadi orang-orang yang sombong. Maka kaum muslimin, kita tidak menginginkan musibah, tapi musibah pasti akan terjadi. Ujian pasti ada. Kalau bapak-bapak pengen lepas dari ujian, nanti di surga, betul? Di surga itu nggak ada lagi dikasih penyakit, nggak ada. Dikasih kemiskinan, tidak ada. Tenang, selamanya tenang di surga. Jadi kalau di dunia, selama kita di dunia mengharap nggak ada ujian, mustahil. Mustahil gak? Mustahil. Karena namanya kita masih di dunia. Kalau mau bebas dari masalah, bebas ujian, nanti di mana? Di surga, bukan di sini. Sehingga Bapak Ibu harus siap yang namanya ujian. Anak susah diatur. Istri, apa istri? Masalahnya, ya, ngabisin duit. Ujian, namanya dunia, hadapin aja. Jangan bilang saya kok bentar-bentar diuji anak, bentar besok diuji istri. Jangan, ya namanya dunia, ujian pasti ada. Ngelihat orang lain kayaknya damai-damai aja. Enggak, siapa tahu? Enggak ada yang tahu. Masalahnya banyak, utangnya banyak, ya. Jadi jangan menganggap mau hidup di dunia bebas ujian, mustahil. Bebas ujian dan masalah nanti di mana?
di surga. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, terjadinya bencana diantaranya gempa bumi bukan faktor alam semata. Bukan faktor alam semata. Kadang-kadang kita itu melupakan Allah. Terjadi gempa langsung bilang, oh ini ada pergeseran lempeng di laut. Terjadi longsor, bilangnya apa? Struktur tanahnya nggak kuat. Terjadi kebakaran dan musibah yang lain, banjir, bilangnya apa? Sistem pengairan kurang baik. Musibah ujian yang terjadi di dunia ini bukan semata-mata faktor alam. Ya kadang-kadang orang bilang ini kan cuma faktor alam. Enggak. Itu teguran dari Allah karena sebab dosa-dosa kita. Jadi kebanyakan manusia menganggap musibah itu cuma faktor alam, salah. Menunjukkan kedangkalan pemahamannya. Musibah itu adalah sebabnya dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil bar wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, daratan, gempa bumi, lautan, tsunami. Apa kata Allah? Bima kasabat aydin nas, karena sebab dosa-dosa manusia. Lihat. Jadi terjadinya kerusakan daratan, lautan bukan cuma faktor alam, tapi karena dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan akan ada gempa bumi, akan ada pergeseran tanah, orang jadi mati dipendam tanah. Apa istilahnya itu? Likuidasi. Nah, akan terjadi gempa, akan terjadi pergeseran tanah sehingga orang masuk ketimbun tanah. Idza syuribal khumur, kalau minuman keras sudah ditenggak, diminum. Wa idza tukhidal ma'azif, kalau alat musik sudah dimainkan. Allahu akbar. Jadi kenapa terjadi gempa, pergeseran tanah, orang banyak ketimbun, longsor? Idza syuribal khumur, kalau minuman keras sudah diminum. Kejadian gak zaman kita? Banyak. Minuman keras sudah ditenggak, bahkan masuk ke kampung-kampung minuman keras. Waktu kami ke Jordania, Amman, nginepnya di hotel. Begitu masuk kamar hotel, buka kulkas, isinya apa? Minuman keras. Jordan, ya. Minuman keras sudah masuk kamar-kamar. Jadi kalau sudah ada dosa, pasti musibah datang untuk mengingatkan manusia sadar atau tidak. Bila minuman sudah ditenggak, alat musik sudah dimainkan. Banyak alat musik? Banyak. Kemudian yang ketiga, kalau bidu wanita sudah dipanggil penyanyi wanita. Kejadian semuanya, tiga-tiganya. Rasul mengucapkan hadis itu bukan hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah. Akan terjadi gempa, terjadi longsor kalau minuman keras sudah ditenggak, alat musik dimainkan, dan bidu wanita dipanggil. Semuanya sudah terjadi di zaman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Antum kalau mau nyari maksiat dosa di negeri kita, apa aja ada, sebutin. Mau nyari apa? Di Quran ada pencurian,
Pencuri laki-laki, pencuri wanita, potong tangannya. Ada gak di negeri kita? Banyak pencurian, begal dan lain-lain. Apalagi kemaksiatan yang disebutin di Quran. Laki-laki yang berzina, wanita yang berzina, hukum cambuk. Ada zina di Indonesia? Ada. Ya. Apalagi perjudian. Innamal khamru wal maisir. Sungguhnya minuman keras, perjudian termasuk amalan setan. Ada. Judi online, judi koprok, apa namanya? Ya, ini. Minuman keras ada. Semuanya ada. Maka jangan heran kalau musibah sering datang gara-gara dosa siapa? Dosa kita. Karena itu jangan meyakini musibah itu cuma faktor alam semata. Kemudian apa gempa bumi? Definisi gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah goncangan besar. Goncangan besar dahsyat yang terjadi di bumi. Goncangan besar dan dahsyat terjadi di permukaan bumi. Kalimat gempa disebutkan dalam Al-Quran. Kalimat gempa disebutkan dalam Al-Quran, tapi dengan bahasa Arab. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Jadi gempa itu bahasa Arabnya zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Itu yang dimaksud dengan gempa bumi. Bahasa Jawanya apa gempa? Hah? Mi? Wi? El? Lin? Lindu. Gempa. Goncangan yang dahsyat, menakutkan. Menakutkan. Pernah ngalamin ngerasa gempa? Pernah ya? Kemarin sebelum umroh saya itu ke Cianjur. Cianjur biasa ke posko-posko pengungsian kan masih ada gempa susulan. Kita lagi ngobrol di rumah, tiba-tiba goyang, lari semua. Dahsyat. Gempa itu membuat orang takut. Kalau melihat sejarah gempa bumi sudah ada dari zaman dulu, bukan sekarang saja. Imam Ibnul Jauzi beliau mengungkapkan sejarah tersebut. Di antara yang disebutkan oleh beliau, pada bulan Jumadil Ula tahun 460 Hijriah. Bulan apa? Jumadil Ula 460 Hijriah. Sekarang 1444. Jadi berapa tahun yang lalu itu? 460 Hijriah, sekarang 1444. Nah, 1000 tahun yang lalu sudah ada gempa bumi terjadi dahsyat di kota Kufah. Kufah itu sekarang Irak. Tahun 460 Hijriah, 1000 tahun yang lalu coba. Berarti bukan zaman sekarang aja gempa, sudah ada di tahun 460 Hijriah.
bumi terbelah, isi bumi keluar, kemudian air laut menyusut. Air laut apa? Menyusut. Gempa yang menakutkan berbagai orang. Orang-orang berhamburan karena laut menyusut memuntahkan batu-batu unik, batu-batu cantik. Orang kan kalau laut menyusut itu justru harusnya curiga, mau ada apa ini? Ini enggak, malah rebutan batu-batu cantik. Karena batunya pada mental kan. Batu apa namanya kalau yang cantik-cantik dari laut? Batu berlian, batu karang. Nah, lagi rebutan batu-batu, laut itu pasang lagi airnya. Banyak lagi dan menimpa mereka. Tsunami. Allahu Akbar. Tahun 460. Tergulung air, ombak, meninggal. Ya. Makanya kalau melihat orang-orang di pesisir laut ngelihat airnya itu mulai menyusut, mereka sudah takut, dah pada pergi. Bukan malah didekatin, karena itu tanda mau tsunami. Ini tahun 460 Hijriah. Di negeri kita gempa bumi banyak. Gempa bumi banyak. Yang paling dahsyat ketika tsunami di mana? Di Aceh. Tahun berapa itu? 2004 ya, 2004. Setelah Aceh, Jogja. Tahun berapa? 2010. Jogja 2010 ya? Pada 2006. Jogja juga dahsyat. Tidak diperkirakan sebelumnya. 2004 kejadian, 2006 deh. Soalnya 2010 saya itu pulang ke Bekasi dari Saudi, nggak ada gempa kayak di Jogja. 2006 ya. Karena saya ingat 2006 itu masih di Al Furqon dan kita berangkat ke Jogja ngasih bantuan. Ini 2006 Jogja, 2004 Aceh. Apa penyebab gempa? Faktor utama bukan karena geografis atau alam. Faktor utama dosa manusia. Umar bin Khattab pernah berkata, pada zaman Umar terjadi gempa. Di zaman Umar terjadi gempa bumi. Maka Umar ketika melihat kota Madinah hancur, jadi kota Madinah kena gempa di zaman Umar. Ini lebih jauh lagi. Umar itu hidup tahun Nabi Muhammad wafat tahun 11 Hijriah. Tambah Abu Bakar 2 tahun, berarti 13 Hijriah. Zaman Umar setelah Abu Bakar, beliau memimpin 10 tahun. Berarti antara tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah terjadi gempa di Madinah. Umar berkhutbah karena dia pemimpin. Wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Demi Allah, seandainya gempa terulang lagi, maka saya akan keluar dari kalian. Artinya beliau pun akan lari. Perhatikan ucapan Umar yang menarik ketika terjadi gempa. Wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Maksudnya apa? Alangkah cepatnya kalian meninggalkan agama Rasulullah. Baru zamannya Umar, yang gantiin Rasul Abu Bakar baru 2 tahun, diganti Umar, terjadi gempa. Maka kata Umar, kalian itu sangat cepat sekali berubah, meninggalkan ajaran Rasul sehingga terjadi gempa. Ini menunjukkan gempa bumi
Sebabnya karena manusia meninggalkan agama. Meninggalkan apa? Agama. Dan mohon maaf, memang negara Turki itu sekuler. Ya, sekuler dia. Wanitanya banyak yang nggak pakai jilbab. Kemudian di jalan-jalan itu persis kayak di Eropa. Nuntunnya anjing, bukan nuntun anak. Ya, anjing dibawa. Gitu. Makanya ya dosa manusia, sekali lagi. Dosa manusia yang membuat gempa bumi terjadi. Karena faktor-faktor inilah. Tapi kita tetap mendoakan saudara-saudara kita. Dan sebagai introspeksi, kalau manusia sudah berani meninggalkan agama, maka musibah itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Amalan apa ketika terjadi gempa? Ketika gempa bumi datang, tsunami, ya banyak yang meninggal, bangunan hancur, roboh. Di Cianjur itu bangunan, ya Allah, memang daerahnya daerah yang paling parah kan, daerah yang padat penduduk. Jadi sudah jalannya naik, samping kanan kiri rumah. Jalan itu satu mobil lebih besar jalan ini. Satu mobil tuh mepet. Nih jalan ini masih gede nih, mobil kita masih ada lebih dikit motor bisa lewat kan. Cianjur enggak, pas mobil, sini rumah, udah hancur semua itu. Ya. Nah ketika kondisi semacam itu terjadi gempa, banyak korban, bangunan rusak, apa yang harus kita lakukan? Amalan apa ketika terjadi gempa? Satu, taubat kepada Allah. Peristiwa gempa bumi harus mengingatkan kita kepada Allah. Gempa bumi itu akibat dosa kita, dosa kesyirikan, dosa mengada-ngadakan perkara baru, dosa maksiat. Inilah yang membuat terjadi gempa bumi. Dan yang namanya dosa dilawan, dihapus dengan taubat. Ya ketika terjadi gempa, antum jangan panik, taubat kepada Allah. Ya Allah, kami taubat kepadamu. Ingatkan manusia, kalau manusia lari ke lapangan berhamburan, wahai sekalian manusia, segera taubat. Kenapa kita suruh segera taubat? Supaya tidak ada gempa susul. Tim-tim relawan kalau terjadi gempa-gempa gitu harus mengingatkan masyarakat, taubat supaya tidak ada gempa berikutnya. Sudah ada nggak yang kayak begini? Yang ada peringatan doang ya, peringatan potensi tsunami. Harusnya jangan, peringatan agar manusia taubat. Ini ada potensi tsunami, wahai sekalian manusia, ambil wudhu sekarang. Cakep tuh. Dari mana? Siaran radio yang bisa menjangkau semua provinsi. Wahai sekalian manusia, kayak zaman kemerdekaan dulu, buat pengumuman ya, seluruhnya supaya taubat, tidak terjadi gempa berikutnya. Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, kadang-kadang Allah mengizinkan bumi bernafas sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat. Hal itu menjadikan ketakutan kepada Allah, kesedihan, taubat dan berserah diri kepada Allah. Jadi gempa bumi itu Allah mengizinkan bumi nafas. Antum kalau perut antum nafas gimana? Turun apa naik? Gitu kan? Nah, itu nafas. Bumi dikasih nafas, naik dia. Di atasnya rumah. Udah kedorong, hancur nggak? Hancur. Mau pondasinya cakar ayam, cakar bebek, anti gempa, dia mau nafas, hancur.
Kemudian kata Imam Nuqayyim, kadang-kadang Allah mengizinkan bumi bernafas sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami. Hal itu membuat manusia takut kepada Allah, bersedih dan taubat. Jadi amalan pertama kalau terjadi gempa, taubat. Selamatkan dulu. Goyang nih, keluar. Ajak istri anak keluar ke tanah lapang. Sudah aman, langsung istighfar supaya tidak terjadi gempa susulan. Ingat ya, ini namanya simulasi gempa. Apa namanya? Simulasi gempa ya. Kalau ada gempa kan ada peraturannya. Berlindung di mana? Jangan di bangunan, ke tanah lapang. Tambahin lagi satu. Kalau sudah aman, pada istighfar. Pada istighfar, taubat. Yang kedua, amalan ketika terjadi gempa, banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Karena zikir dapat mengangkat bencana dan azab. Zikir dapat mengangkat bencana dan azab. Ketika Nabi, siapa yang dimakan ikan? Nabi Yunus. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang berbuat zolim. Doa Nabi Yunus di perut ikan sampai akhirnya dimuntahkan lagi oleh ikannya. Maka ketika terjadi gempa, banyak zikir, banyak doa, akan terlindung dari azab. Tidak akan datang gempa susulan. Dan ini berlaku musibah-musibah yang lain, banjir, longsor dan seterusnya. Ya. Jadi satu, amalan ketika terjadi gempa, taubat pada Allah. Kedua, banyak doa. Ketiga, membantu para korban bencana. Membantu para korban bencana. Kita yang selamat dari gempa, sudah sampai lapangan, ngelihat ada tetangga kejepit bangunan, bantu. Ya, bantu. Evakuasi. Kalau ada masih yang minta suara, minta tolong, cuma ketutupan bangunan, hubungi. Ya, berwajib. Kemudian kalau kita mampu sendiri, selamatkan. Bantu orang-orang yang terkena gempa bumi. Karena dalam kondisi semacam ini, menghilangkan kesusahan saudara-saudara kita di dunia, balasannya nanti kita dibebaskan dari kesusahan hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan bantu menghilangkan kesusahannya besok di hari kiamat. Bantu. Ya, dan alhamdulillah dengan banyaknya gempa, banyak pula yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial. Dulu kan nggak semarak sekarang kan. Dulu tahun-tahun 2000 yayasan lembaga sosial itu sedikit. Sekarang karena banyak musibah, di mana-mana buka donasi buat saudara kita Cianjur. Ini hikmah. Dengan adanya musibah justru menguatkan kita untuk saling membantu. Pernah terjadi gempa di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang pertama Umar bin Khattab,
Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini bisa dikatakan khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Saat terjadi gempa, Umar bin Abdul Aziz karena pimpinan paling tinggi, beliau memerintahkan gubernur wilayah supaya sedekah. Ayo gubernur, semuanya sedekah. Kemudian turun ke bawah, di bawah gubernur apa? Wali kota, bupati, suruh juga mereka sedekah. Jadi dari atas ada instruksi ketika terjadi gempa, gubernur sedekah. Di bawah gubernur, bupati juga sedekah. Sampai akhirnya gempa tidak terulang lagi. Allahu Akbar. Itu di zamannya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah ini bagus kalau ada gerakan sedekah untuk membantu korban gempa. Tapi jangan dimakan, jangan disunat. Ya mentang-mentang kita yang ngurus, donasi umat dipotong dimakan. Tidak boleh. Kemudian jangan menambah bencana di atas bencana. Berikutnya amalan yang harus kita perhatikan ketika gempa bumi, jangan menambah bencana di atas bencana. Maksudnya apa? Sudah jadi gempa bumi, kita malah melakukan perbuatan syirik. Kirim tumbal, kirim sesajen. Itu namanya menambah bencana di atas bencana. Betul? Kalau jadi itu terjadi gempa bumi, jangan malah berbuat syirik. Apa berbuat syiriknya? Ya, saya masih ingat waktu di Jogja 2006 gempa bumi, itu dari pemerintah pusat. Jogja itu kan daerah istimewa ya. Dia itu tidak diatur, tidak ikut ke pusat Indonesia, tapi punya kekuasaan mengatur sendiri. Nah, pimpinan saat itu memerintahkan rakyat makan sayurnya 7 rupa supaya dimasak sayur 7 rupa dalam satu wajan. Kalau sayur 7 rupa isinya apa? Gado-gado berapa rupa? Kangkung, toge, kol, apa lagi? Bayam, baru 3 ya. Ini 7 rupa suruh dimasak dalam rangka menolak gempa. Terus lagi turun instruksi yang kedua, agar masyarakat menanam uang logam yang bergambar wayang, yang cepean tuh 100 perak yang gambarnya wayang. Masih inget gak? Masih, berarti udah tua. Suruh ditanam di depan rumah biar mencegah dari gempa. Ini namanya melakukan amalan bencana di atas bencana. Hubungannya uang logam gambar wayang sama gempa kira-kira apa? Gempanya mau gerak takut ada wayangnya. Gitu. Gak ada, itu keyakinan-keyakinan yang tidak betul. Justru taubat, jangan malah berbuat syirik, menambah bencana di atas bencana. Ada satu kisah menarik diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menceritakan satu saat Sungai Nil di mana? Mesir itu kering, tidak ada air. Saat Sungai Nil kering, gubernur Mesir saat itu bernama Amr bin As. Maka rakyat datang ke gubernur bilang, wahai gubernur, Sungai Nil ini sudah tidak mengalir.
Kalau pengen ngalir lagi, kasih tumbal. Nah, kasih apa? Tumbal. Amr bin As nanya, tumbal itu apa? Tumbal itu adalah mencari gadis-gadis perawan, kemudian dilempar ke Sungai Nil. Itu namanya tumbal. Jadi jangan kira tumbal itu zaman sekarang saja, zaman dulu. Zamannya sahabat Amr bin As. Amr bin As didorong, dipaksa melakukan tumbal sesajen kepada Sungai Nil. Dia tidak bisa memutuskan. Saya akan tanya Umar bin Khattab di Madinah. Nah, karena ada pimpinan paling tinggi. Siapa pimpinan paling tingginya? Umar bin Khattab. Jadi kekuasaan Islam dulu itu ibu kotanya Madinah. Kemudian sahabat disebar. Mesir sudah dikuasai, kasih satu orang namanya gubernur. Nah, gubernur Amr bin As ini lapor pada Umar. Umar, Sungai Nil tidak mengalir dan penduduk setempat pengen ngasih tumbal. Ditulis surat ke Umar bin Khattab, dikirim ke Madinah. Kemudian Umar bin Khattab membalas, sikap kamu sudah benar, tidak menerima tumbal. Karena Amr bin As diem, gak langsung nurut sama permintaan rakyat, dia diem. Sikap kamu sudah benar, kata Umar. Ini saya bawakan satu lembar kertas surat untuk Sungai Nil. Kamu lemparkan saja surat ini di Sungai Nil. Suratnya Umar buat Sungai Nil, surat cinta. Apa isi suratnya? Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil, sungainya penduduk Mesir. Allahu Akbar. Amma ba'du, wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir karena perintahmu sendiri, karena tumbal, kamu tidak perlu mengalir selamanya. Tetapi kalau kamu mengalir karena Allah, mengalirlah sekarang. Maka kami akan berdoa kepada Allah agar mengalirkanmu. Lihat surat Umar. Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalirnya gara-gara dikasih tumbal, jangan ngalir selamanya. Allah. Tapi kalau kamu mengalir karena perintah Allah, mengalirlah sekarang. Dan kami akan berdoa kepada Allah agar kamu mengalir. Surat ini dilempar sama Amr bin As ke Sungai Nil. Baru dilempar, dalam semalam Sungai Nil langsung airnya pasang sebagaimana semula, banyak airnya. Dengan air yang banyak mengalir, bisa menghidupkan penduduk Mesir kembali. Allahu Akbar. Ini termasuk mukjizat, bukan mukjizat, karomahnya Umar bin Khattab. Nulis surat ke Sungai Nil. Nah, coba bapak-bapak tulis surat sekarang sama gunung apa yang meletus, Bromo atau apa ya, tulis surat. Wahai gunung, kalau kamu meletus ya gara-gara tumbal. Umar bin Khattab, Sungai Nil, kalau kamu mengalirnya karena tumbal, jangan ngalir, karena syirik, betul? Tapi kalau kamu mengalir karena perintah Allah, mengalir sekarang. Allah, Sungai Nil bisa baca suratnya Umar. Ini karomah Umar bin Khattab. Maka jangan menambah musibah di atas musibah. Di antara bentuk musibah di atas musibah, ketika terjadi gempa malah mengirim tumbal. Contoh lain musibah di atas musibah, melakukan doa bersama. Melakukan doa bersama.
Apa yang disebut dengan apa? Istighosa. Ada? Apa yang disebut dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul? Ini namanya musibah di atas musibah. Maka jangan diikuti. Itulah beberapa amalan ketika terjadi gempa bumi. Baik, kalau terjadi gempa bumi, boleh sholat nggak? Ketika terjadi gempa bumi, tsunami, sholat kita gimana? Kalau sedang sholat, bumi bergetar, gempa, antum selamatkan diri, tapi sholatnya jangan dibatalin. Karena Allah berfirman, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau dalam kondisi menakutkan, gempa bumi menakutkan kan? Maka sholatlah dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan. Kita lagi sholat di rumah, goyang, lari, tapi jangan dibatalin sholatnya. Sambil terus sholat. Karena boleh. Bagaimana kalau saya batalin? Karena panik, bilang gempa, teriak-teriak. Kan sholat nggak boleh teriak-teriak gempa. Kalau dia bilang gempa, sholatnya batal. Boleh nggak? Boleh. Tapi harus sholat lagi dari awal. Orang kalau lagi musibah gitu kan kadang-kadang refleks. Apa refleks itu? Spontan, tiba-tiba teriak gempa. Padahal dia lagi sholat. Ya lagi sholat. Jadi kalau terjadi gempa saat sholat, tinggalkan bangunan, tapi sholatnya tidak dibatalkan. Baik, kalau terjadi gempa, seperti sekarang di Turki, korbannya ada ratusan ribu, kita boleh sholat goib atau tidak? Sholat goib yuk. Kemarin ada sholat goib. Iya, karena gempa di Istiqlal ya. Salat goib, para ulama mengatakan salat goib itu disyariatkan bagi korban yang belum disolati. Kalau korban yang sudah disolati, maka tidak perlu menyolatinya. Nah, ini keterangan tentang sholat goib itu kalau korbannya belum disolatin. Kalau sudah disolatin, kita yang jauh tidak perlu sholat goib. Sekarang Turki, negara Islam nggak? Banyak muslimnya. Kita yakin pasti korbannya sudah disolati. Nah, kita yang di Indonesia tidak perlu sholat goib karena sudah ada yang menyolati. Nabi Muhammad menyolati sholat goib Raja Najasyi. Raja Najasyi itu daerahnya mana? Afrika, Ethiopia, Afrika. Ya, Habasyah. Ketika Raja Najasyi meninggal di Habasyah, Afrika, itu penduduknya non-muslim, Nasrani mereka. Najasyi sudah masuk Islam dan tidak ada yang menyolati Najasyi karena memang sekelilingnya apa? Orang kafir. Maka ketika Nabi mendengar Raja Najasyi meninggal belum disolati, Nabi panggil para sahabat kumpul, kemudian bilang, saudara kalian Najasyi sudah meninggal, mari kita solati. Ini dalil yang menunjukkan sholat goib itu tidak sembarangan.
Tapi bagi korban yang belum disolati. Kalau belum disolati maka boleh kita sholat gaib. Tapi kalau sudah disolati tidak perlu sholat gaib. Baik, kalau terjadi gempa boleh tidak kunut nazilah? Kemarin kita kapan yang kunut nazilah itu? Ada seruan kunut nazilah terakhir pandemi ya? Corona kan? Kunut nazilah. Kalau terjadi gempa, sekarang di Turki banyak korban, kita boleh kunut nggak? Kunut nazilah. Jawabannya, kalau musibah itu sudah terjadi di zaman-zaman dulu, sudah ada, maka tidak perlu kunut nazilah karena biasa berulang. Contoh musibah, gempa, longsor, banjir, ini kan terus berulang, tidak perlu kunut nazilah. Kapan kunut nazilah? Kunut nazilah itu untuk peristiwa yang luar biasa, yang belum ada di zaman Nabi, baru kita kunut nazilah, mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita. Contoh, kaum muslimin negara Islam misalkan ada diserang musuh, negara Islam dikepung musuh, boleh kunut nazilah karena kejadiannya tidak berulang-ulang. Kalau banjir seminggu sekali, ya tidak perlu kunut nazilah. Ini untuk masalah kunut nazilah. Baik, bagaimana cara menguburkan korban gempa? Hukum asalnya, korban yang masih dalam keadaan utuh, maka pengurusan jenazahnya normal. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Kalau korbannya utuh. Kalau korbannya banyak dan tidak mungkin secara satu persatu, maka satu, boleh tidak dimandikan. Boleh tidak dimandikan. Kalau mau sekedar diguyur, boleh. Kemudian baju yang masih menempel bisa menjadi kain kafannya. Darurat, bapak-bapak ngurusin mayat 100.000 sehari selesai nggak? Satu, mandiin, kasih kafan, sholatin, kuburin, selesai. Ngangkutin aja udah capek. Coba 100.000, bayangin, bukan 1.000, bukan 100.000. Maka dalam kondisi semacam ini nggak usah dimandiin. Baju yang dipakai itu kain kafannya, langsung sholatin. Sholatin, kuburinnya kuburin massal, bukan satu lobang, satu mayat, enggak, massal. Lobang gede, masukin korban. Gak bisa. Kita ada yang meninggal nunggu dikubur, lobangnya belum siap. Pak, minimal 2 jam. Betul nggak? Tukang kuburan, gali kubur, paling cepet jelesain berapa lama? Kalau lagi ada pesanan 2 jam. Ini korban 100.000, antum mau gali satu-satu, nggak bisa. Maka bikin lubang yang gede, masukin semua. Itu kondisinya darurat. Jadi para relawan juga perlu belajar fikih ketika terjadi musibah. Jangan galiin lubang satu-satu, 100.000 kapan selesainya? Ya, ini. Kemudian disalatkan, setelah itu dikuburkan. Boleh dan tadi kita katakan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas.
Mau dibagi-bagi 50.000, 50.000, 20.000, 20.000 terserah. Asal sanggup gali lobangnya yang gede. 20.000 naruh mayat itu lobangnya kayak apa? Ya. Bisa dibuat beberapa lobang karena kondisinya darurat. Boleh campur nggak laki perempuan? Boleh, darurat. Mau misah-misahin 100.000 ngelihat laki-laki kiri, perempuan kanan, nggak bisa. Kumpulin mayat, masukin lubang, nggak usah dipisah-pisahin. Ini jenazah laki-laki, ini jenazah perempuan. Karena akan sangat menyulitkan bagi tim medis relawan kalau misahin jenazah korban gempa. Ini perempuan, ini laki-laki. Sudah masukkan. Kalau tidak mungkin dikumpulkan, dapatnya meninggal di sini, di bawah bangunan, mau dikubur di tempat, boleh. Nggak harus bawa dulu ke pemakaman umum. Boleh ditemukannya di mana, dikubur di situ. Karena akan sangat sulit kalau harus dibawa ke pemakaman umum. Apalagi wilayahnya susah dijangkau. Betul? Namanya gempa. Susah, akses jalan ketutup, ya. Macet, kalau harus bawa mayat ke kuburan umum menyusahkan. Kubur di mana ditemukan jenazahnya. Baik, boleh nggak mengambil barang peninggalan korban gempa? Boleh nggak? Ngelihat ada rumah ambruk, weh lumayan nih masih ada dispensernya, nggak kena gempa. Korbannya di penginapan, penampungan, di tenda, rumahnya ditinggal, kita ambil. Boleh? Tidak boleh. Kalau si korban sudah meninggal, maka barang-barang yang kena gempa dikumpulin, diambil, yang bisa diselamatkan, dikumpulkan oleh satu lembaga, dan dia tugasnya menjaga barang-barang ini. Diumumkan, barangkali ada sanak saudaranya yang masih hidup, boleh ngambil barang miliknya. Tapi kalau barang itu tidak ada yang mengaku, maka boleh dijual. Dan nanti hasil jualannya untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi bukan ngambilnya orang per orang, saya ngambil kompornya, saya ngambil kipasnya, enggak. Kumpulin dulu, tampung ke lembaga, diumumin. Siapa yang korban gempa pengen ngambil barangnya, lihat, suruh datang ke gudang, milih. Oh ini punya saya nih. Kalau nggak ada yang ngaku, sisanya masih banyak, jual. Hasilnya buat yayasan sosial. Karena yayasan sosial dia akan bergerak membantu orang-orang yang kena musibah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah beberapa hukum seputar gempa bumi, apa dan bagaimana kita menyikapinya. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah melindungi kaum muslimin di negara yang kita cintai ini, menjaga dari segala musibah dan keburukan, dan mengembalikan kaum muslimin ke ajaran yang lurus, ajaran yang diridhoi Allah, sehingga negeri kita aman dari yang namanya musibah. Allahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Kami persilahkan. Ibu-ibunya jauh ya?
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan informasi sebab gempa begini begitu, kita membenarkan juga bagaimana? Kalau ada informasi tentang gempa yang kita terima informasinya satu kekuatannya boleh. Turki itu 7,8 besar, boleh kita terima. Tapi kalau informasi gempanya terjadi karena ada pergeseran lempeng di laut sebelah timur, itu nggak usah dipercaya. Yang kita percaya musibah itu karena sebab dosa. Nah, itu. Jangan percaya sebabnya karena faktor alam, longsor karena begini, pergeseran tanah, bukan semata-mata itu. Tapi ada faktor ulah tangan dosa manusia. Baik, ibu-ibu ada pertanyaan? Suaranya bisa connecting ke sini. Jelas ya? Jelas. Suasananya mendung-mendung. Enak tidur makan bakso. Enak. Gimana Pak Haji? Ada bakso? Ada tukang baksonya? Oh, boleh. Cukup ya, kalau cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.